Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini. Bahkan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Jalan yang Lurus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang bapak yang pastinya akan memberkati kita semua. Bagaimana di dalam kesaksiannya tersebut dia menceritakan perjalanan hidup yang dia lalui sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Namun sebelum kita mendengarkan bahkan menyaksikan kesaksian dari seorang bapak tersebut, saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita bersama-sama menyaksikan video kesaksian dari seorang bapak yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dulu terlahir mulai dari bayi adalah Muslim karena saya diazankan, Bapak Ibu Saudara, diazankan saya terlahir sebagai Muslim dengan nama Jamal Dodi Pasaribu. Jadi kami ada 4 laki-laki sekeluarga, 2 wanita. Jadi nama kami memang nama-nama Muslim semua, dan puji Tuhan karena waktu di masa lalu akhirnya tinggal saya sendiri di keluarga saya yang sebagai laki-laki. Adik saya ada Muhammad Zainuddin, sudah dipanggil Tuhan. Ada adik saya juga yang sudah dipanggil Tuhan, beberapa dipanggil Tuhan. Dan adik saya bernama Fitri Ramadhani, dan semua memang kami bernama-nama Islami, sahabat. Karena memang kakek saya atau opung saya adalah pembawa syiar agama Islam di Sumatera Utara. Nah, saya masa kecil diboyong oleh bapak saya pindah ke Riau karena bekerja. Bapak saya bekerja, ada pekerjaan di sebuah proyek. Makanya saya pindah ke Riau. Lalu di Riau kami tinggal di Bangkinang. Di Bangkinang dekat pabrik karet ya waktu itu. Jadi bapak saya tinggal di proyek perkebunan karet milik pemerintah pada masa itu. Jadi disitulah saya kelas 3 SD kalau nggak salah diboyong. Nah, setelah itu bapak saya pindah lagi karena ada proyek masih di daerah Bangkinang itu, sahabat, namanya daerah Kampar. Disitulah bapak saya pindah, dan di situ saya mengalami sebuah ketidakadilan. Gitu. Itulah penyebabnya saya menjadi seorang Muslim yang sangat sungguh-sungguh sekali. Oleh karena saya mengalami sebuah ketidakadilan. Nah, pada masa itu kami tinggal di Kampar. Saya ingat tahun 96 ya, pada masa itu kami didaftarkan oleh orang tua di masjid untuk pengajian. Jadi kalau pada masa dulu mengaji itu hanya bayar uang lampu, saudaraku. Karena lampunya itu lampu apa itu namanya itu yang dikocok-kocok itu ya. Nah, uang minyak lah istilahnya dibayar untuk guru ngaji pada masa itu. Didaftarkan lah. Tetapi kami ditolak masuk ke masjid. Karena tahun itu, kalau tahun sekarang mungkin nggak lagi ya. Tetapi tahun itu kami tertolak karena kami adalah orang yang bukan suku di daerah itu. Jadi walaupun saya Muslim dari lahir, di situ semua mayoritas Muslim, mayoritas sekali. Jadi kami dianggaplah orang Batak makan babi, katanya gitu ya. Panggilan Batak gitu ya. Padahal saya Batak Muslim dari lahir. Jadi waktu saya ditolak di pengajian, saya dengan adik-adik saya mau mengaji, kami diusir karena dikira, nggak tahu entah kenapa waktu itu ya, banyak sekali pemuda waktu itu ingin mempersekusi kami, menolak kami masuk ke masjid. Lalu mama saya marah. Biasalah saudaraku yang terkasih, orang Sumatera merantau itu
berarti dia siap mati apapun yang terjadi. Jadi karena proyek itu menempatkan bapak saya di situ, ya itulah risikonya waktu itu ya. Dan bapak saya ngamuk, marah sekali mama saya maksudnya, dan akhirnya orang itu terdiam. Disitulah saya mengambil sebuah kesimpulan. Saya bilang, saya tanamkan di dalam hati saya, lihatlah, saya nanti akan lebih Islam daripada kalian semua. Kalau kalian tuduh saya Islaman gitu ya, Islam makan babi walaupun saya Batak gitu. Sejak itulah saudaraku, jujur, pada masa itu saya malu menjadi orang Batak. Setelah jadi orang Kristen lah saya mengerti adab. Makanya kalau lihat STTB saya tidak menggunakan marga saya satu pun. Jamal Dodi itu saja sebenarnya. Dan ketika ada orang menanya saya tidak pernah saya bilang orang Batak. Orang apa? Orang Ocu gitu. Karena saya dengan adik-adik di rumah pun tidak pernah bahasa Batak gitu ya. Kami bahasa Ocu. Bahasa Ocu itu begini saudaraku. Umpamanya bilang capek ala pone waang gitu ya. Dan bilang saya itu deyen gitu. Olun pone deyen le gitu, maksudnya belum capek saya lagi gitu ya. Nah, bilang ayolah nah, gitu ya. Molah gitu. Jadi itu bahasa daerah situ saudaraku, bahasa Melayu ya, tapi Melayunya berbeda dengan Melayu Medan. Nah, karena mengalami hal perbedaan itu, saya menjadi orang yang rendah, minder terhadap kesukuan saya. Setelah saya berkomitmen dalam hati saya akan lebih Islam daripada kalian. Gitu ya. Itulah sebabnya setiap ada perlombaan ngaji, kan biasa itu ya di pengajian gitu, perlombaan khusus anak-anak. Ini bukan untuk kalangan MTQ atau internasional atau Indonesia, bukan saudara. Jadi kalau kita anak-anak pengajian itu biasanya ada diperlombakan itu baca surat Al-Fatihah, siapa yang terbaiknya gitu ya. Nanti azan siapa yang terbaik gitu, lomba sholat gitu ya, siapa yang terbaik. Nah, di sekolah pun biasa itu saudaraku diadakan begitu, karena pun di sekolah saya sering itu ya, antar siswa gitu ya diadakan perlombaan begitu, kadang lomba ceramah begitu ya. Dan oleh karena saya itu bertekad saya harus lebih Islam daripada kalian semua yang ada di sini, saya selalu juara gitu ya. Saya di sekolah ada lomba azan juara, lomba ceramah juara, lomba sholat juara saudaraku. Tidak pernah saya tidak juara karena saya lakukan dengan yang terbaik. Maka oleh sebab itu, karena saya sering juara-juara pada masa anak, mulai SD gitu ya, ada perlombaan di sekolah, juara, makanya saya SMP sudah membawakan azan untuk sholat maghrib, baik itu sholat subuh, saya sudah membawakan azan gitu ya. Jadi saya tahu orang di daerah lingkungan saya di kecamatan itu saudaraku, walaupun mereka begitu fanatiknya terhadap Islam, bayangkan sampai kesukuan saja mereka fanatik ya, mereka juga Islamnya tidak terlalu sungguh-sungguh. Saya ingat mereka jarang sholat gitu ya. Ya paling kalau maghrib itu barulah mereka rame-rame. Tapi kalau untuk zuhur, asar, bahkan subuh kalau zaman saya dulu jarang itu masjidnya penuh. Maghrib aja rame-rame. Sama isya ya, sekalian menunggu isya gitu kan. Jadi kalau kita mengaji itu dulu kan sholat maghrib dulu. Jadi sebelum bidah isya kita baru ngaji gitu untuk anak-anak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya SMP sudah bawa azan di daerah saya itu namanya Sungai Pinang, itu ada Masjid Al-Ikhlas. Guru ngaji saya itu namanya adalah Bapak Haji Mardi. Nah, dialah yang mempercayakan saya pada masa itu. Jadi mungkin saudara yang terkasih pernah juga dengar kesaksian mama saya, bahwa mama saya pernah bersaksi bahwa saya ini orangnya memang pada masa itu lumayan radikal sahabat ya. Jadi dia terkejut juga waktu saya masuk Kristen. Kenapa? Dia bilang, kau ini dulu sangat benci dengan orang Kristen, kenapa kau bisa masuk Kristen gitu ya. Jadi mama saya juga katakan, orang warga di situ, kalau dulu saya yang bawa azan gitu ya, mereka senang. Lama-lama saya dicintai di situ sahabat, oleh karena saya menjadi seorang muslim yang soleh gitu ya. Mereka juhur gitu ya, tidak sholat, saya sholat sendirian gitu. Kalau masa-masa tahun 90-an itu ya, kalau sekarang mungkin masjid udah di mana-mana. Kalau zaman dulu itu masjid jarang-jarang sahabat, jarang-jarang gitu ya. Jadi saya anak muda, masih anak-anak rajin sholat. Sampai guru ngaji saya menegur anaknya, lihat itu anak Pak Pasar Ibu katanya, rajin kali dia sholat gitu ya. Kadang-kadang ke sekolah pun saya bawa sarung untuk nanti kalau keluar main-main gitu ya, istirahat saya usahakan sholat dulu. Jadi karena saya sekolahnya itu SMP negeri Bapak Ibu Saudara ya, jadi saya bawa sarung, nanti di musola, di sekolah saya itu ada musola, saya usahakan dulu sholat zuhur. Jadi saya paling takut ketinggalan sholat, paling takut, karena mulai dari kecil
saya itu sudah tiap minggu kalau mama saya ke pasar, jadi daerah kami itu pasarnya itu hari Rabu. Hari Rabu mama saya selalu belikan saya buku-buku tentang neraka, buku tentang neraka yang Islam ya. Zaman dulu itu ada bukunya seperti itu, saudaraku, tapi mungkin sekarang nggak ada lagi. Dan saudara yang pernah hidup di tahun itu pasti tahu lah, ada buku-buku Islam tentang neraka, bahkan ada gambar-gambarnya itu. Orang yang berzinah itu dicucuk, maaf itu kemaluannya dari bawah pakai tombak besar sampai tembus ke mulutnya gitu. Jadi buku-buku itulah saya baca dan selalu dibeli mama saya, pulang dari pasar dibeliin buku itu gitu ya. Saya menjadi takut akan neraka. Jadi saya sering mau tidur itu malamnya saya takut mati. Kalau saya mati gimana ya gitu ya. Makanya saya takut sekali. Makanya kalau saya mau tidur tidak pernah saya tidak baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Lalu saya baca itu saudaraku supaya saya tenang. Dan pernah juga guru agama saya bilang, kalau engkau tidur terus kau sambil berzikir subhanallah 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 gitu ya sampai engkau tertidur, kalau engkau mati langsung ke surga. Iya ya, saya pikir gitu ya. Saya lakukan juga itu saudara. Jadi memang karena mama saya lumayan disiplin tentang agama. Karena saya ingat mama saya itu kalau kami nggak sholat subuh itu pasti dilibas pakai rotan, dipukul gitu ya. Jadi di rumah itu ada rotan ditempelin, karena rumah kami itu kan dindingnya papan ya, bisa diselipkan rotan begitu. Jadi kalau kami belum bangun tengah 5 atau jam 4 lewat itu kena pukul, bangun. Jadi harus mandi dulu baru sholat subuh saudaraku. Jadi karena didikan yang sangat kuat di dalam agama pada masa-masa itu, sehingga saya menjadi seorang Islam yang taat. Nah, sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang memang pernah saya alami pada masa kecil ya, pada masa-masa kecil itu, sehingga saya menjadi seorang muslim yang taat. Singkat cerita, suatu saat masjid kami didatangi oleh para musafir-musafir, itu sekitar tahun 95-an itu ya, tahun 95 atau 94, mungkin sudah agak lupa lah sedikit ya. Sekitar itu didatangi oleh para musafir-musafir, dan mereka ini luar biasa radikalnya. Nah, saya waktu itu belum mengerti tentang bagaimana Islam ini gitu ya, belum mengerti. Pokoknya dia Islam, saya ikuti gitu ya. Jadi mereka itu tinggal di masjid gitu ya, kadang-kadang masak di masjid gitu ya. Dan lama-lama ternyata pengajiannya pengajian yang radikal gitu. Sampai saya mengikuti pengajian itu sampai saya dilarang pakai odol, Pepsodent itu ya, dilarang. Jadi disuruhlah saya pakai siwak, karena kalau pakai siwak itu ada pahalanya, ada sunnahnya gitu. Jadi sejenis kayu dia saudaraku, sejenis kayu. Jadi itulah nanti agak dia apa gitu supaya kayak agak berbulu-bulu, dia baru digosoklah ke gigi ini. Saya sampai segitunya gitu ya. Dan luar biasanya lagi yang membuat saya waktu itu agak sedikit kurang setuju. Nah, nalar saya juga tetap waktu itu masih agak sehat ya. Ketika guru ngaji itu semua berkata ini haram, musik haram, sampai lagu-lagu Indonesia, Pancasila itu sampai dibilang haram. Akhirnya karena pengajaran dia, diusirlah para musafir ini dari masjid ini oleh warga setempat. Tetapi saudaraku, saya merasa diberkati dan senang sekali dengan keadaan mereka. Karena apa? Setiap pengajian atau zikir itu saya selalu nangis gitu ya. Jadi memang luar biasa mereka ngaji melantunkan gitu ya, sampai mendayu-dayu gitu ya. Ya Allah begitu ya. Kadang kita sampai nangis gitu ya, nggak terasa gitu. Jadi ketika mereka diusir oleh warga, dianggap sesat ya, akhirnya saya sedih lah. Saya bilanglah sama mama saya, mak saya mau ikut, tapi Pak Ustadz dan Pak Haji melarang. Waktu itu tidak boleh, jadi karena saya masih sekolah, tidak diperbolehkan untuk ikut para musafir-musafir ini. Saya pun nangis-nangis, sedih sekali dalam hati saya karena mereka pergi. Karena mereka menurut saya sih baik-baik gitu ya. Memang kadang-kadang waktu kita sore-sore itu menjelang maghrib suka kami keliling-keliling. Jadi saya dikasihlah kayak pakai sorban gitu ya, pakai baju-baju putih lah gitu ya, panjang gitu ya. Kalau sekarang itu kayak baju baptisan lah itu saudaraku, panjang. Jadi dikasihlah saya karena itu baju Rasulullah katanya gitu, sunnah pakai itu. Waktu ikut pengajian itu sore-sore gitu ya. Dan dari mereka lah saya tahu bahwa mereka katakan, oh ini muslimnya kafir, ini kafir gitu ya. Jadi karena mereka mengkafir-kafirkan ada beberapa dan kebanyakan muslim di situ, sehingga mereka diusirlah dari situ.
Memang sedih saya waktu itu, saudaraku, ketika mengalami hal tersebut. Namun begitupun saya tetap sungguh-sungguh di dalam keislaman saya. Jadi saya tanya kepada guru ngaji saya waktu, kenapa diusir? Mereka itu Islamnya sesat katanya gitu. Saya pun nggak tahu entah Islam apa, tapi masih anak-anak lah, masih menjelang SMA. Jadi namanya juga begitu, dibilang ya udah gitu aja. Dan saya pun tetaplah sungguh-sungguh di dalam keislaman saya. Menjelang maghrib selalu saya bawa azan gitu ya, dan melakukan sesuai aktivitas. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu suatu saat yang membuat saya awalnya mulai agak bimbang. Ketika saya sholat asar saya berdoa di dalam sholat itu, setelah sholat ya, setelah selesai baca tahiyatul, terus berzikir. Setelah itu saya berdoa, saudaraku, saya berdoa. Saya bilang gini, ya Allah, kalau saya mati, apakah saya masuk surga gitu ya? Dan itu saya tanya di dalam hati saya, seperti tidak pasti gitu, saudaraku. Seperti tidak yakin pasti gitu ya. Kamu pasti ke surga. Kan saya nggak pernah tinggal sholat, puasa pun nggak pernah. Bahkan seperti saya katakan tadi, tidur pun saya selalu, sampai saya tertidur selalu saya berzikir supaya saya tidak mati masuk neraka gitu ya. Dan saya paling takut terhadap dosa. Makanya dulu teman-teman saya itu, masa-masa itu remaja-remaja udah pacaran gitu. Saya enggak, saudara. Saya enggak pernah pacaran sampai SMA pun. Saya enggak pernah pacaran. Enggak pernah. Kalau digoda sama wanita saya takut jatuh jinah gitu ya. Walaupun saya bukan orang pesantren, tapi memang saya takut sekali begitu. Karena buku yang tadi dibeliin mama saya itu buku neraka gitu ya. Buku neraka gitu. Jadi saya senang sekali lah. Gitu. Sehingga saya takut sekali akan neraka. Dan kembali sebentar mundur ke belakang tentang pengajian tadi itu yang musafir yang sempat diusir itu. Saya di situ dikasih sebuah buku tentang surga, tamasya surga gitu ya. Saya senang sekali membacanya itu, bagaimana di surga itu kita akan mendapatkan bidadari gitu ya, akan mendapatkan ini. Jadi diceritakanlah kalau kita nanti di surga, baru terbayang saja jus langsung sudah datang gitu jusnya ya. Saya langsung berpikir, wah saya harus ke surga nih gitu ya. Senang sekali saya, apalagi masa remaja itu kan, wah kita dicekokin gitu kan, dibilanglah sama ustadz itu waktu itu, siapa di sini wanita yang paling cantik saat ini, artis katanya gitu ya. Jadi saya ingat, yang saya tahu saya dulu Niki Ardila gitu ya, Poppy Mercury pada masa-masa itu, atau siapalah itu, ada artis luar negeri itu ya. Saya bilang lah itu, dibilang guru ngaji nih, lebih cantik lagi bidadari itu katanya, jauh lebih cantik itu. Saya pun senang sekali gitu ya, wah saya harus dapat ini bidadari karena ini. Jadi dikasih tahu lah itu kan, luar biasa lah bahwa di sana nanti kerja kita gitu-gitu aja gitu ya. Bidadari banyak kali datang sama kita, baru apalagi katanya gitu saudara, kehidupan surga, pokoknya kita di sana nanti bahkan minum-minum khamar. Jadi di dunia ini kita tidak boleh lah minum minuman keras ya, tapi kalau di sana kita jadi boleh gitu ya, minuman keras bebas lah di sana. Beda dapat bidadari, puas-puasan lah, kawin-kawinan gitu ya di sana. Jadi saya pun kesenangan pada masa itu. Tapi saya sedih juga karena diusir, tetapi masih tertanam dalam hati saya hal-hal begitu gitu ya. Tanam, wah surga Kristen ini enak gitu ya, dapat bidadari, dapat ini. Dan itulah yang membuat saya bisa memualafkan beberapa orang-orang Kristen, saudara. Jadi saya ini kan sekolah di SMA Taruna ya, SMK Pelayaran waktu itu. Saya sekolah, tamat dari situ, saudaraku, saya pun kerja di sebuah perusahaan kontraktor, dan perusahaan kontraktor itu adalah milik Pak Haji, dan dia sangat kaya sekali, dan dia sangat sayang sekali sama saya karena saya orang yang soleh gitu ya. Bayangkanlah pada masa itu pacaran, saya tidak pernah pacaran karena saya takut kali. Yang saya harapkan hanya bidadari saja gitu ya, biarlah saya senang gitu, apapun saya korbankan demi karena Islam. Tapi saya tidak jahat gitu ya. Pernah juga sih saya jahat, menggedor-gedor gereja, bahkan menghentikan ibadah, tapi tidak mempersekusi lah seperti Bapak Muhammad Yasin atau mantan-mantan pembakar pembom gereja. Saya tidak begitu. Cuman waktu orang ibadah itu pernah saya hadri gitu ya. Bahkan waktu mereka lagi memuji Tuhan, sengaja saya di depan pintunya itu azan gitu, sengaja untuk mengganggu mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi saya sengaja di situ untuk mengganggu mereka. Kadang saya komat gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalal shalah, hayyalal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi sengaja, saudara. Jadi pernah doa pagi saya juga lakukan hal tersebut gitu kan. Jadi waktu saya azan pun, kalau azan subuh itu selalu berbeda saya lakukan, saudara. Kalau dulu saya waktu muslim, kalau agak siang-siang azan, memang saya tidak dapatkan ini dari guru ngaji. Jadi karena memang saya ada jiwa seninya, saya sangat menyukai musik, saudaraku, pada masa itu, karena saya penggemar musik, penggemar seni gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi itu saya dapat inspirasi sendiri saja. Kalau azan itu agak sedikit mendayu, saya bikin gitu. Saya nggak tahu terdapat apa, tapi banyak loh orang pada masa itu senang gitu, sholat dia. Senang sekali kalau anak Papa Seribu bawa azan, mereka senang gitu kan. Jadi kalau siang ya seperti yang saya azankan tadi. Kalau subuh, nah gitu-gitulah saudaraku pada subuh. Tapi sudah agak lupa ya, puluhan tahun pula ya kan saudaraku. Nah setelah itu saya kembali tadi kesaksian saya tentang saya di Minas itu memualafkan beberapa orang Kristen tentang bidadari itu juga tentang surga. Dan saya tidak mengerti tentang Alkitab ya sahabat ya. Saya tidak mengerti tentang Alkitab, saya juga tidak mengerti tentang Kristen-Kristen. Tetapi saya bisa memualafkan orang dengan surat Al-Ikhlas. Jadi mereka itu selalu saya katakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi saya katakan kepada mereka, Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi mereka sering terpukul sendiri dengan hal itu, saudara. Khususnya dengan Kristen-Kristen yang tidak pernah gereja, Kristen-Kristen yang kerjanya tidak benar gitu ya. Sering saya berikan hal-hal begitu. Jadi saya waktu itu kerja di perusahaan itu, disitulah saya sering jumpa dengan orang-orang Kristen. Jumpa dengan orang Kristen karena saya orang Batak, saudaraku. Saya bergabunglah dengan orang-orang Batak di situ. Tapi saya Muslim sendiri gitu ya. Mereka semua Kristen. Jadi kalau kita manda itu istilahnya ya, dari proyek itu diutus ada bikin pembatas pagar antara Kaltek dengan ladang masyarakat itu gitu. Jadi mau nggak mau kita kan manda gitu. Nah saya sebagai mandor waktu itu diutus oleh kontraktor saya, semua mereka Kristen, saya sendiri yang Islam. Saya tetap sholat walaupun di hutan-hutan begitu ya, kalau lagi manda saya sholat. Mereka saya dakwai semua, saudara. Jadi itu saya katakan, disitulah mereka terheran-heran gitu ya. Apalagi kalau cerita tentang tamasya surga, mereka senang sekali. Wah, agama kami tidak ada seperti itu katanya gitu ya. Terkagum, iya agama kami di Islam ada begitu. Di sana nanti kita akan bebas. Jadi ada di situ yang hobinya mabuk, senangan dia gitu ya. Dia bilang, wah mantap juga di sana ya, bisa juga kita tetap minum-minum katanya. Oh bisa kalau di sana, tapi di dunia kita dilarang, makanya masuk Islam. Saya bilang gitu kan. Di sana nanti pahanya aja putih mulus. Wah bening sekali cewek-cewek di sana gua dikasih. Mereka pun terpikat orang-orang Batak itu. Malah mereka semua, saudara. Oleh karena hal begitu gitu ya. Malah mereka terpikat, saya ceritakan begitu-begitu. Dilihat pun saya di situ waktu itu hidupnya benar gitu ya. Walaupun jenggot hanya 5 biji saya panjangkan juga waktu itu ya. Sebagai sunnah Nabi saya panjangkan juga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya saya pun waktu itu ngontrak di sebuah perumahan. Karena saya kerja, saya ngontrak. Nah, waktu itu saya bermimpi. Saya mimpinya begini. Tahun 1999, bulan 9, tanggal 9. Nah, pada masa itu kan lagi heboh-hebohnya isu mau kiamat, orang mau kiamat katanya gitu. Lalu saya bermimpilah pada masa itu datang ular banyak kepada saya. Banyak sekali ular ini datang kepada saya. Banyak, kanan kiri muka belakang. Saya pun nggak tahu lagi mau lari kemana, saudara.
Saya melihat pohon, saya lari ke atas pohon ini, memanjat pohon ini, maksudnya memanjat pohon ini. Rupanya di atas pohon ini pun banyak ular gitu ya. Banyak sekali ular. Wah, matilah saya ini. Kok bisa begitu banyak ular ini ya? Semuanya begini ya, mau mengapa saya gitu ya. Saya pun di situ katakan, "Ya Allah, tolong saya ya Allah," gitu ya. Saya minta tolong kepada Allah. Tapi tidak ada pertolongan, saudaraku. Saya minta tolong. Jadi dalam mimpi itu saya masih ingat. Saya baca surat Al-Fatihah gitu ya. Jadi namanya juga mimpi ya. Saya juga nggak tahu kenapa saya tidak baca ayat kursi. Tapi surat Al-Fatihah pula yang saya baca gitu kan. Tetapi ular ini semua nggak pergi. Dalam ketakutan saya dalam mimpi itu, saya pun berkata begini, Tuhan agama siapapun, tolong saya bilang gitu. Karena saya minta tolong kepada Allah, kepada dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi tidak ada pertolongan. Lalu saya sudah minta tolong, nggak ada pertolongan. Akhirnya saya bilang, Tuhan siapapun tolong saya. Disitulah saya merasakan ada tangan yang terulur dari langit, saudaraku. Terulur dari langit, mukanya bercahaya sekali. Dia angkat saya, dia ke atas gitu, dilepaskanlah saya dari kejaran ular ini. Saya pun terbangun, saya pikir, apa itu ya, saya pikir. Dan besok saya mimpi lagi, saudaraku. Mimpinya sama, dikejar ular lagi gitu ya, naik ke atas pohon lagi. Dan saya pun bilang, ya Allah tolong saya Allah, baca surah Al-Fatihah lagi gitu ya. Lalu saya bilang, Tuhan siapapun, agama siapapun tolong saya pun ditolong. Mimpinya jalannya semua sama. Hari ketiga saya pun mimpi lagi, saudara. Mimpinya sama lagi gitu ya, seperti kena rekam mimpi itu. 3 kali saya mimpi sama, bukan mimpi bersambung, tapi mimpinya ini sama dia. Mulai saya terbangun gitu ya, melari pohon, naik pohon gitu ya, sama mimpinya. Kok sama mimpi saya 3 hari ini ya, saya pikir, siapa lah yang menolong saya itu ya. Nah itu saudara yang terkasih. Dan saya udahlah, saya pikir apalah mimpi itu. Saya tetap sungguh-sungguh dalam agama saya, tetap serius gitu ya. Dan pada masa itu saya ketemulah dengan orang yang pernah saya mualafkan itu. Orang yang saya mualaf ini rupanya punya keluarga Kristen. Dia bilang, ayo main-main ke tempat keluargaku, mana tahu dia dapat hidayah katanya gitu ya. Mana tahu dia mau masuk Islam. Oh ayolah, saya bilang gitu kan. Saya senang itu, saudaraku. Jadi kalau memang Kristen yang tidak mengerti Alkitab ini, gampang sekali dia ajak, apalagi dikasih iming-iming begitu ya, kesenangan dia gitu. Jadi pergilah kami ke rumah orang Kristen ini. Di rumah orang Kristen ini, sampai di rumah orang Kristen ini, rupanya di rumahnya itu ada kalender. Dan kalender itu terbaca oleh saya tulisannya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Fotonya pun foto Tuhan Yesus, mukanya bercahaya gitu, tapi tangannya tidak begini gitu. Saya di situ, tapi saya nggak terlalu terpikir ke mimpi itu ya. Yang saya pikirkan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup gitu ya. Saya berpikir terus gitu ya. Akhirnya karena kalender itu, akhirnya saya tidak jadi mengislamkan orang yang dari keluarga saya. Di situ pun saya jadi banyak diam gitu ya. Tidak jadilah menyampaikan hidayah kepada orang yang dibawa keluarganya tadi itu. Akhirnya saudaraku yang terkasih, begitupun udahlah, saya pikir gitu ya, udahlah. Tapi tetap itu masuk dalam pikiran saya gitu ya, ayat itu, kalender tadi itu, aku adalah jalan kebenaran, itu terus masuk. Tapi udahlah segitu ya, saya cuekin aja gitu. Saya tetap di dalam agama saya serius sungguh-sungguh. Dan tanggal 7, antara 6 dan 7 gitu ya, bulan 1 tahun 2000 itu lagi puasa Ramadan, saudaraku. Saya pun berpuasa. Saya memang seorang muslim yang tidak pernah ketinggalan puasa. Kalau seandainya pun ketinggalan, setelah hari raya saya ganti, saudara. Karena kalau hari raya nggak boleh berpuasa ya. Seingat saya begitu dulu ya. Nggak tahu sekarang apakah boleh pas hari raya Idul Fitri berpuasa, saya nggak tahu. Tapi kalau zaman saya dulu, kalau hari raya Idul Fitri itu nggak boleh puasa. Jadi kalau mau diganti pun itu setelah setelah hari raya. Jadi memang jujur kalau saya melihat bagaimana muslim di era sekarang ini, apalagi era modern, banyak juga ya perubahan-perubahannya gitu. Saya pun heran, kalau dulu zaman-zaman 90-an itu hampir sama semua. Kalau pembukaan ceramah pun hampir sama semua orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Paling gitu-gitu saja, saudara. Paling ya kaum muslimin muslimat rahimahullah. Nah,
paling begitu-begitu baru kepada Allah dan kepada junjungan kita yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang yang kita rasakan seperti saat ini. Jadi pembukaan ceramah zaman dulu itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Dan karena memang dulu tokoh ceramah yang dikagumi itu memang kan Bapak Ki Haji MZ ya. Jadi banyak orang mirip-mirip kayak gitu ceramahnya semua. Tapi sekarang saya tengok udah banyak sekali perubahan-perubahan gitu ya. Nah, jadi makanya saya bilang itu di zaman saya dulu. Di zaman saya dulu begitu, nggak tahu sekarang apakah hari raya Idul Fitri bisa ganti puasa, saya nggak tahu juga. Nah, singkat cerita saudaraku, waktu itu puasa Ramadan, saya ketemulah dengan seorang hamba Tuhan. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, cerita-cerita dengan dia saudaraku. Dia begitu semangat sekali cerita tentang Yesus kepada saya. Sehingga saya jadi emosi gitu ya, jadi marah saya. Agak marah saya. Kok dia begitu semangat sekali cerita tentang Yesus ini. Dia bilang begini, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada mujizat, dalam nama Yesus setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga, dalam nama Yesus ada keselamatan. Pokoknya dalam nama Yesus katanya gitu terus ya. Saya pun saya pikir, akhirnya saya bilang begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya bilang, saya mau menguji dia. Saya bilang gitu saudara. Singkat cerita, karena saya kesalnya dia tentang Yesus gitu ya. Karena saya tahulah saudaraku, pernah juga di dalam pengajian radikal walaupun tidak lama ya. Tapi kesal saya. Itu saya udah tahu Islam, padahal saya mau mengislamkan dia gitu ya. Malah dia cerita tentang Yesus begitu semangatnya. Jadi kesal kita kan. Akhirnya saya bilanglah kepada dia, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya mau membuktikan. Jadi saudara yang terkasih, pembuktian saya waktu itu 3. Dalam kesaksian saya mungkin saya ceritakan ya. Pembuktian saya pertama itu adalah meminta sepatu spotek yang berlampu. Waktu itu saya katakan begini, Yesus, kalau memang engkau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu. Saya ingin tahu gitu, kalau memang dia Tuhan pasti dong sanggup memberikan yang tidak mungkin gitu ya. Kan tidak mungkin ada sepatu dewasa berlampu, kan itu sepatu untuk anak-anak ya saudara. Dan waktu itu saya udah dewasa minta pula sepatu itu yang berlampu-lampu gitu ya. Saya katakan begitu. Karena kalau Tuhan itu pasti dong sanggup memberikan yang tidak ada, karena dia pencipta gitu ya. Sengaja saya minta, karena saya berpikir nggak mungkin dia Tuhan, nggak mungkin Yesus ini Tuhan, karena dia memang bukan Tuhan, memang bukan Tuhan gitu dalam hati saya. Nggak mampu dia belikan sepatu. Tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, luar biasa baiknya Tuhan itu. Tuhan antarkan itu sepatu spotek yang berlampu dari seseorang, diantarkan gitu. Saya pun kaget gitu ya. Oh, ada sepatu dewasa mereknya spotek lagi, spotek gitu ya, berlampu tapaknya. Saya kaget gitu ya. Ada gitu sepatu dewasa. Seumur-umur saya beli sepatu belum pernah sepatu dewasa itu ada lampunya gitu. Berlampu sepatu ini ya gitu ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kendati pun begitu, saya masih belum terlalu apa ya. Memang saya sadari Bapak Ibu Saudara, doa saya itu salah. Tapi karena saya belum percaya Bapak Ibu Saudara, makanya saya berdoa begitu. Memang kita kan tidak boleh menguji Tuhan ya. Setelah kenal Tuhan ini, saya baru tahu saudaraku bahwa doa saya itu salah. Saya masih mengeraskan hati Bapak Ibu. Saya masih mengeraskan hati. Saya menguji lagi. Yesus, kalau kau Tuhan, berikan saya baju yang banyak. Dan luar biasa, baju itu pun datang kepada saya. 1 bal banyaknya saudara. Dan setelah saya kenal Tuhan, saudara, saya bagi-bagi lah itu semua baju itu ya. Luar biasa bajunya, banyak datang kepada saya. Padahal saya tidak ada ngomong loh sama orang. Dan saya waktu itu memberikan tantangan itu di kamar kok. Gak ada orang dengar. Dan akhirnya saudaraku, saya berpikir, kok bisa tahu ya gitu ya. Akhirnya saya ketiga ini saya uji lagi tanpa saya ngomong. Mana tahu pikir saya dinding juga bisa ngomong. Mana tahu ada yang mendengar atau apa gitu ya. Gimana? Akhirnya saya ngomong di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dalam hati saya ngomong begini. Permintaan saya yang ketiga ini ya. Dalam hati saya, berikan saya sepeda. Yesus, kalau memang kau Tuhan, berikan saya sepeda. Tapi saya tidak mengucapkan hal itu. Saya bilang mereknya begini, warnanya begini, modelnya begini, bahkan sampai stangnya. Saya bayangkan dalam pikiran saya itu stangnya ya seperti trail itu ya, sepedanya itu ya. Nah, apa dia sebayangkan. Tapi saya tidak ngomongkan gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi itu pun Tuhan berikan. Diantar oleh seseorang kepada saya sepeda sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya dan pikiran saya. Kalau saya tidak ucapkan gitu.
mereknya BMX, warnanya sama, stangnya pun begini saudara, persis dengan apa yang ada di hati saya yang saya minta, persis dengan ada yang di pikiran saya. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya masuk ke kamar, saya sujud, saya bilang gini, memang betul lah kau memang Tuhan orang Kristen, Tuhan orang yang hidup. Saya pun sujud di situ. Akhirnya saya jumpailah hamba Tuhan yang tadi itu, yang ngomong Yesus itu. Akhirnya saya dibimbinglah masuk Kristen, saudaraku, percaya kepada Yesus. Dibimbinglah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya singkat cerita, saya akhirnya pun dibaptis dalam hal itu. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya kirimlah surat kepada orang tua saya. Dan biasanya kalau kirim surat itu kepada orang tua, kalau dulu ya, karena saya kan merantau itu kerja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Biasanya itu pembukaannya, salamnya gitu ya, kirim. Tapi ini saya tulis langsung Shalom, gitu ya, Shalom. Mama tidak usah khawatir, saya sehat-sehat saja di perantauan ini, Ma. Saya bilang, saya puji Tuhan sudah masuk Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kagetlah mama saya gitu ya. Dan saya waktu itu masih awal-awal kenal Tuhan Yesus. Wah, langsung dengan polos gitu ya, dengan nyata langsung memberikan pernyataan begitu. Apa enggak kaget orang tua saya, saudara? Kok langsung shalom, habis itu bilang sudah masuk Kristen pula. Marahlah orang tua saya, disuruhlah saya pulang, saudara. Saya pulang, dan luar biasa saudaraku, saya pulang. Dan ya seperti kebanyakan murtadin dan lainnya, pastilah pikul salib ya, namanya pikul salib itu sudah pasti, saudara. Saya pulang, akhirnya sebelum saya pulang, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya bertanya kepada hamba Tuhan ini, Pak, bagaimana Bu, bagaimana doa ini supaya mujarab? Ada nggak doa di Kristen ini mujarab gitu ya, supaya keluarga saya ini diselamatkan? Dulu saya kan belum tahu mujarab atau apa, pokoknya yang ampuh lah doa ini gitu ya. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, doa itu bukan masalah mujarab atau ampuhan, tetapi bagaimana kita berkenan berdoa kepada Tuhan, katanya. Nah, akhirnya dia cerita, atau kamu berpuasalah supaya keluargamu cepat diselamatkan, katanya gitu. Saya bilang juga, puasa apa yang mujarab? Saya bilang gitu ya. Dia pun ketawa gitu, mujarab gitu ya. Nah, dia bilang begini, di Kristen itu ada puasa 1 hari. Memang saya jujur, saudara, kaget juga saya di Kristen itu ada puasa, karena saya pikir orang Kristen tidak pernah berpuasa gitu. Karena setahu saya ya, yang puasa itu hanya kita orang Muslim gitu. Karena memang semualah tahu itu, serentak semua puasa kan, diberitahu itu ya, mau puasa bulan Ramadan gitu ya, semua. Jadi semua dunia pasti tahu lah kalau orang Islam berpuasa, seluruh orang pasti tahu, karena memang kan tanggal dan waktunya memang ditetapkan. Jadi ketahuan itu, saudaraku, kalau Muslim puasa. Tetapi orang Kristen gitu ya, makanya saya kaget, ternyata orang Kristen ada puasanya gitu, dan lebih lama lagi. Dan waktu itu di gereja saya itu puasanya itu jam 10 malam terakhir makan, jam 10 malam ya terakhir makan, itu puasa terus sampai setengah 7 baru makan malam, saudara. Bayangkan begitu lama di gereja saya waktu itu puasa 1 hari, saudara, puasa 1 hari. Kalau saya dulu kan puasanya itu sebelum subuh kan sahur dulu ya, sholat subuh. Biasalah anak-anak muda waktu itu bikinlah jalan pagi, asmara subuh gitu ya, nengok-nengok cewek gitu ya. Karena diajak nggak pergi gitu ya, nggak enak juga sama kawan-kawan, diajak lah gitu ya. Dan memang saya nggak berpacaran juga, saudara, pun nggak apa gitu ya, tapi ya udahlah ngawani kawan, jalan-jalan. Dan jam 12 siang siap sholat zuhur, saya sudah lemas itu. Kalau dulu puasa saya sudah lemas, sore saya sudah tidur di masjid. Begitu jam mau buka puasa gitu ya, lama sekali saya rasa azan itu. Kadang tengok jam gitu ya, kok masih ngaji gitu ya. Begitu Sadaqallahul Azim, wah senang kali hati kita, saudara. Mendengar itu Sadaqallahul Azim itu senang kali hati kita. Begitu dung Allahu Akbar, langsung wah makanlah apa, saudaraku, agar-agar. Wah, kalau dulu mama saya pecal, saudara, wah pedas. Makan itu wah senang, makan pun langsung banyak-banyak, saudaraku yang terkasih. Senang. Makanya saya maklum sekarang ini ya, maklum. Kalau buka puasa itu kan di jalan itu kan kadang-kadang orang ngebut. Wah, saya dulu ini saya pikir itu. Karena memang begitu, saudara. Nggak sabar mau menunggu puasa itu. 5 menit atau setengah jam lagi itu rasanya perut ini udah menggoncang sekali, saudara. Makanya di jalan gitu, goncang gitu ya, saudara. Saya maklumi, makanya saya bilang kadang sama istri saya, kalau mau buka puasa kita kan suka beli makanan-makanan gitu ya, ikut-ikut juga ya.
karena ada jual makanan kalau mau buka puasa itu. Lihat orang kasih. Saya dulu pengalaman itu, saya bilang. Kalau ada orang mau minta jalan, mereka mau berbuka puasa, hormati mereka. Karena saya ngerasakan betapa laparnya itu karena mau buka itu ya. Jadi kadang-kadang biarkan mereka, biarkan. Saya hormati, saudara. Karena saya sudah mengalami. Kadang yang nggak mengalami gitu ya, nggak pernah jadi Islam, kenapa sih nguncang-nguncang gitu ya. Tapi karena saya sudah mengalami sendiri, saya tahu. Jadi saya hormati, saya jadi mengerti. Dan saya sampai sekarang, saudaraku, mengerti juga. Kadang-kadang dulu kita waktu Muslim gitu ya, udah tahu maghrib, lihat anak-anak orang Kristen main-main di luar gitu. Jujur, saudaraku, entah kenapa, pala kita, emosi kita gitu. Nah, makanya saya kalau mau maghrib itu masuk. Nah, orang itu mau sholat, saya bilang gitu, saudara. Memang ya itulah ajarannya begitu ya. Itulah pengetahuan kita. Nah, singkat cerita, saudaraku, tadi mengenai puasa di Kristen tadi ya. Saya bilang gini, oh ada rupanya puasa di Kristen. Ada katanya gitu. Apa puasa yang mujarab? Oh, dia bilang lah, puasa di Kristen itu ada puasa 1 hari, puasa Daniel, puasa Esther. Puasa Esther itu puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Saya bilang gini, supaya keluarga saya ini cepat diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Saya bilang, saya mau ngambil puasa Esther. Puasa Esther 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, saudaraku. Saya berdoa terus, Tuhan tolong keluarga saya, tolong keluarga saya, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saudaraku. Kadang jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya nyembah Tuhan. Doa saya, Tuhan mamaku, Tuhan bapak, Tuhan adikku bapak. Saya hanya tahu, saudaraku, doa saja. Saya belum tahu firman Tuhan mau bagaimana menginjili mereka kan. Saya Kristen pemula, Alkitab saja saya belum tamat gitu, belum khatam gitu istilahnya ya. Tidak mengerti, saya hanya tahu doa saja. Doa, karena 3 permintaan saya itu kan doa, saudara. Jadi setelah saya kenal Tuhan, saya juga tahunya doa. Doa nyembah, walaupun saya dulu tidak terlalu mengerti ya. Bagaimana saya, Yesus tolong saya. Yesus Bapak, oh Bapakku Tuhan, mamaku, adikku, saya gitu aja saya yang tahu, saudara. Baru saya ingat dulu, hanya 1 lagu yang saya tahu waktu itu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi di sekelilingku. Itu terus saya nyanyikan, saudara. Kadang sampai pagi itu terus. Lagu kedua akhirnya saya hafal, lagunya apa? Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Nah itu terus senang kali rasanya dapat 2 lagu waktu itu. Jadi saya puasa Esther 3 hari saya berdoa menyembah. Lagunya itu aja, saudara. Nyembah, minta doa, Tuhan tolong. Jadi dalam seminggu itu saya lakukan 2 kali puasa Esther. Senin, Selasa, Rabu sudah buka, Kamis makan, Kamis berhenti, Jumat, Sabtu, Minggu puasa Esther lagi. Itu saya lakukan hampir setahun. Karena pemikiran saya begini, saudara. Kalau pintu surga itu saya gedor, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Tolong buka pintu, jawab doaku Tuhan. Tuhan jawab doaku Tuhan. Saya percaya, saudara. Tuhan pasti bukakan pintu dan Tuhan pasti jawab doa. Jadi saya lakukan itu dengan cara berpuasa. Bahkan finalnya, karena setahun belum dijamah Tuhan juga keluarga saya, saudara. Aduh, kok nggak dijamah Tuhan juga keluarga saya ini gitu ya. Saya lakukan puasa 5 hari 5 malam nggak makan nggak minum. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Walaupun saya memang mati karena berpuasa ini, dia lah yang penting keluarga saya diselamatkan gitu ya. Saya berdoa, saya nyembah kepada Tuhan dan puji Tuhan, saudara. Lewat usaha itu dan saya sungguh-sungguh minta tolong merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena saya tahu, saudara, saya ini adalah orang yang memang diselamatkan oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara. Makanya saya berpuasa pada masa itu. Akhirnya dijawab Tuhan lah. Anak saya waktu itu sakit, saya doakan dan didoakan juga oleh hamba Tuhan. Seketika itu juga sembuh langsung luar biasa. Kalau kepalanya sudah mau pecah gitu ya, karena waduh sakit sekali. Saya bilang kepada mama saya, Mak, saya bukan mau mengajak mama masuk Kristen, kan mama sakit. Doalah dalam nama Yesus, karena Yesus tidak mengenal mama seorang Muslim. Terserah mama mau Muslim mau apa, tapi Tuhan Yesus saya itu Tuhan yang baik. Dia menyembuhkan semua orang agama apapun, pasti dia tolong. Saya bilang gitu. Jadi kalau mau mama sembuh, panggillah nama Yesus. Gak apa-apa mama Muslim, saya nggak ngajak mama masuk Kristen, tapi panggil nama Yesus, pasti Tuhan sembuhkan. Dan seketika itu juga sembuh. Dia kata mama saya, saya sudah disembuhkan oleh Yesus kok masuk Kristen lah saya. Loh bukan karena itu loh Mak, saya bilang gitu. Bukan karena disembuhkan Tuhan mama harus masuk Kristen. Karena Tuhan Kristen itu bukan Tuhan yang memaksa.
Kalau nggak mau ya terserah, karena Kekristenan memberikan kehendak bebas kan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu tidak pernah membawa kentungan, tidak pernah memaksa, harus Kristen kamu, sorry. Kalau nggak halal darahmu ya. Nggak ada Kekristenan begitu Saudara. Pemaksaan begitu nggak ada. Dan orang Kristen pun berpuasa nggak pernah. Ya orang Kristen itu berpuasa, udah puasa 3 hari terus makan di depannya. Oh jualan kamu ya, buka warung, kita seruduk. Nggak ada Saudara, nggak mungkin itu. Nah itu Saudara. Dan itu saya bilang kepada mama saya. Kekristenan itu mengajarkan pilihan. Tuhan kita Tuhan yang memberikan kehendak bebas. Terserah mau percaya apa enggak. Firman Tuhan dalam Yosua, pilihlah kemana engkau akan beribadah. Kan gitu Saudara. Saya bilang. Tapi mama saya memilih, saya udah disembuhkan Yesus kok, saya malah masuk Kristen gitu ya. Ya udah terserah dia kan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya puji Tuhan mama saya, adik saya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggal pergumulan saya lagi, adik saya yang perempuan sampai sekarang masih Muslim Saudara. Tulang saya pun masih Muslim, keluarga saya masih Muslim sebagian, tapi puji Tuhan ada 50% lebih sudah Kristen semua Saudara. Dan pikul salib terberat adalah bapak saya. Bapak saya marah sekali karena akhirnya mama saya ikut Kristen dan adik saya ikut Kristen. Dia pun marah sekali. Seringlah kami disiksa, dipukuli saudaraku karena masuk Kristen. Karena bapak saya bilang, apa itu ikut-ikut Kristen itu, ikut-ikut Yesus? Kalian orang Kristen itu menyembah salib, menyembah manusia, menyembah patung, menyembah kolor. Itu kan bahasa-bahasa umum kan saudaraku. Makanya kalau kita lihat chat atau apa gitu ya, itu memang dari dulu udah ada gitu, nyembah-nyembah kolor, nyembah-nyembah salib, nyembah-nyembah patung. Itulah ejekan-ejekan. Kenapa? Ejekan-ejekan asumsi itu sebenarnya. Karena itu tidak ada di Alkitab saudara. Tuhan beranak, carilah di Alkitab itu kalau ada. Sesungguhnya Tuhan kita itu beranak. Mana ada itu saudaraku? Tidak ada itu. Tetapi sering diasumsikan hal itu saudaraku, bahwa Tuhan orang Kristen itu beranak. Padahal di Alkitab nggak pernah Tuhan beranak. Dan di Alkitab pun tidak pernah tertulis bahwa Tuhan itu 3. Sesungguhnya Tuhan orang Kristen 3 biji. Tidak ada saudara. Tetapi sering kan tuduhan begitu, bilang Tuhan orang Kristen 3, Tuhan orang Kristen beranak katanya gitu. Nah itulah yang didapat oleh bapak saya. Dia bilang, udah tahu Tuhan itu beranak, masih kalian mau masuk Kristen? Dasar kalian orang bodoh. Gitu. Tuhan netek, Tuhan lahir dari kandungan, masa disembah? Tanya gitu. Itu bahasa-bahasa pasaran ya. Tetapi itu adalah hoak sebenarnya, hoak itu semua saudara. Itu adalah kebohongan dan fitnah yang luar biasa, penistaan yang dilontarkan sebagai kebenaran. Dianggaplah itu dakwah. Padahal kan itu nggak dakwah ya. Itu sebenarnya kan penistaan. Sama seperti mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal nggak boleh diucapkan. Kenapa nggak boleh diucapkan selamat Natal? Karena Tuhan beranak. Padahal Tuhan nggak beranak. Itu kan sebenarnya mereka sudah menuduh Tuhan kita beranak. Padahal Tuhan kita nggak pernah beranak. Sejak kapan Tuhan kita beranak? Kan gitu saudara. Nah, itu yang disampaikan oleh bapak saya. Ya, itu pun begitu saya diam juga saudaraku. Marah terus dia. Bapak saya kan kerja di proyek perusahaan terbesar di Riau ini saudara. Sepatunya itu besi ujungnya. Besi gitu ya. Itulah sering ditendang, disiksa kita. Bahkan mama saya itu pernah ketahuan karena pergi acara doa gitu ya. Doa ke gereja. Tahu gitu ya. Waktu itu hujan. Mama saya nggak boleh dimasukin ke rumah. Dia bilang kepada mama, jangan kau masuk selama kau masih menyembah salib. Selama kau masih menyembah patung, kolor-kolor, Tuhan beranak, tidak boleh kau masuk ke rumah. Kau sudah menjadi kafir, kayu api di neraka. Tidak boleh masuk ke rumah. Jadi mama saya kehujanan lah di luar itu saudara. Itu dia sampai pagi hari. Memang luar biasa saudara. Sampai pernah juga mama saya memang sampai agak putus asa. Saya bilang begini, Mak, Kristen itu berbeda Mak. Kristen itu mengajarkan kasih. Kristen walaupun dijahatin, walaupun dianiaya, walaupun terus gerejanya ditutupi, dibakari, gerejanya dibom, kekristenan tetap menjadi Kristen nomor 1 di dunia. Terus bertambah-tambah orang masuk Kristen. Terus orang berbondong-bondong masuk Kristen. Bukan karena diinjili pendeta, dikotbai pendeta, enggak. Banyak orang-orang masuk Kristen karena hal-hal supranatural gitu ya, melalui penglihatan, melalui mimpi. Jadi hal-hal spirit, Roh Kudus itu bekerja buat orang-orang. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya ini adalah hasil doa daripada orang Kristen dari lahir. Makanya terima kasih buat orang Kristen yang dari lahir. Karena apa saudara? Ketika gereja itu ditutupi, gereja dianiaya, orang Kristen diejek-ejek gitu ya, dihina-hina, mereka kan berdoa, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan nggak pernah kekristenan itu begitu gerejanya ditutup, ayo kita balas, nggak ada saudara. Atau kita digerakkan oleh
PGI ya, PGI. Semua orang Kristen di dunia berkumpul, rapatkan barisan. Siap ibadah kita hari Minggu, pukul 12 teng, kita langsung serang yang menutup gereja. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, serang seruduk. Tidak ada itu, saudara. Makanya Kristen tidak begitu. Tidak ada seruduk-seruduk di Kristen. Tapi di Kristenan begitu dia berdoa. Bapa, ampunilah dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perlu. Kasihi dia. Bayangkan saudara. Udah dianiaya, didoakan lagi dikasih. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Saya bilang sering begini. Waktu saya belum masuk Kristen, saya nggak tahu arti pengampunan itu apa. Nggak tahu saya saudara. Nggak tahu. Tetapi setelah saya masuk Kristen, baru tahu saya. Oh begini mengampuni. Begini mengasihi itu. Iya saudara, itu mengasihi. Begitu saya bilang kepada mama saya. Kristen memang berbeda. Doakan Bapak, ayo kita berpuasa. Karena saya tahu, kekuatan saya hanya doa, hanya puasa. Saya berdoa, saya berpuasa. Nah saudara yang terkasih, oh iyalah kata mama saya. Mama saya pun pernah juga katanya waktu itu ditendang sama bapak saya pakai batu besi. Batunya yang besi ujungnya itu masuk saya saudaraku. Dia berdoa dengan polos saja. Oh Yesus kasih saya kekebalan supaya waktu ditendang saya nggak sakit. Memang pernah juga itu, nggak terasa kalau ditendangi bapakmu katanya. Tendang padahal batunya itu besi ujungnya, nggak terasa saya. Oh luar biasa rupanya kalau kita masuk Kristen itu jadi kebal ya katanya. Oh bukan gitu mah, tapi itu adalah kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita hidup bukan karena kebal. Kita tidak seperti dukun, saya bilang. Oh gitu ya? Iya karena mama katakan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan kita itu belas kasihannya luar biasa. Dia tidak akan membiarkan sia-sia satu tetes air mata kita. Hanya kata Tuhan, air mata orang yang percaya ditampung di kehidupannya. Jadi orang yang teraniaya, orang yang tertindas, mata Tuhan tertuju kepada dia. Belas kasihan Tuhan tertuju kepada dia. Makanya tidak heran saudaraku, kenapa orang bisa berbondong-bondong sekarang ini dan dulu pun berbondong-bondong masuk Kristen. Karena melihat kasih. Kasih itu tidak bisa lagi dibendung, nggak bisa lagi dibendung. Sudah mengasihi seluruh dunia. Dan puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Itulah yang menyelamatkan bapak saya. Waktu itu bapak saya sakit komplikasi, paru-paru, lambungnya, semua saudara. Bawa rumah sakit sana, tidak sembuh. Bawa rumah sakit sini, tidak sembuh. Wah, akhirnya saudaraku, saya tunjukkan kasih saya kepada bapak saya. Walaupun bapak saya begitu saudara, saya ini pengikut Yesus. Saya ini hamba Kristus, pengikut Kristus. Nah, saya harus tunjukkan kasih saya kepada bapak saya. Selama bapak saya sakit, saya rawat dia saudaraku. Bahkan waktu dia buang air besar, saya ceboin, pispoknya saya ambil, saya tampung, saya rawatlah bapak saya. Dan di situ saudaraku yang luar biasa terjadi. Bapak saya tersentuh, dia katakan, kau tidak marah kepada aku karena aku jahat kepada dia? Enggak, Pak. Enggak ada aku marah sama bapak, enggak dendam aku. Aku sayang sama bapak, saya bilang. Aku sangat mengasihi bapak. Saya bilang gitu. Enggak benci kau nak? Enggak. Saya mengasihi bapak, saya bilang gitu saudara. Dan di situ saya berpelukan dengan bapak saya. Dan saya bilang gini kepada bapak saya. Bapak mau sembuh, saya bilang gitu. Mau lah mang, gitu kan, kalau orang Batak, mang katanya. Mau lah mang. Kalau bapak mau sembuh, bapak berdoa, ya berdoa. Panggil, kalau bapak nggak suka nama Yesus, panggil aja begini. Tuhan anak saya yang sudah murtad, gitu. Bilang aja gitu Pak. Nah, kalau bapak alergi atau Yesus itu haram gitu ya, berdoa dalam nama Yesus jadi haram, ya panggil aja. Tuhan anak saya yang sudah murtad, tolong sembuhkan saya. Gitu aja bapak bilang. Tapi kata bapak saya, enggak lah nak. Biarlah saya panggil nama Yesus, saya mau sembuh, udah sakit kali kurasa katanya gitu ya. Udahlah disembuhkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bapak saya pun yang sekeras itu akhirnya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Kristus yang begitu luar biasa. Karena kasih Kristus yang menjamah bapak saya. Akhirnya bapak saya, keluarga saya melihat, oh Kristen itu berbeda, Kristen itu luar biasa, dan Kristen itu Tuhannya bisa dirasakan, dan Kristen itu berdampak itu dalam kehidupan, dan Kristen itu kasih gitu ya saudara. Dan puji Tuhan, bapak saya bawa gereja, dia pun senang dengar khotbah. Wah, senang sekali saya dengar khotbah ini, khotbah tentang mengasihi, tentang kasih gitu ya. Karena di gereja itu nggak pernah saudara dengar itu gereja khotbahnya menghina-hina, mengkafir-kafirkan orang, kafir ke sana, halal darahnya sana, nggak ada itu di gereja. Tidak akan pernah ada pendeta yang khotbah gitu. Kalau ada pun pendeta itu akan diusir saudara, pendeta begitu, lempar pakai sendal, pakai sanggul juga dilempar, pendeta sesat. Masa pendeta menghalalkan darah orang? Takkan mungkin. Gereja itu ajarkan mengasihi, ajarkan bagaimana hidup toleransi, hidup damai, hidup penuh kasih, tidak rasis. Makanya di gereja kan
Nggak pernah lah kita dengar gereja itu mengutuki suku tertentu gitu ya. Atau gereja itu ada doanya, mari kita kutuki tanah Arab. Nggak ada itu saudara. Tapi mengasihi semua bangsa, semua suku, semua negara, itu dikasih saudara. Nggak pernah di gereja itu, mari kita kutuki suku Yahudi sampai kita mati. Nggak ada itu saudaraku. Dan itu tidak pernah diperintahkan Tuhan. Bacalah Alkitab itu dengan baik saudara. Dan Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Waktu itu saya bacalah Alkitab dan luar biasa. Semua keraguan itu terjawab. Jadi bapak saya yang awalnya bilang Tuhan itu beranak, Tuhan itu tiga. Setelah jadi Kristen saya kasih tahu, Tuhan kita nggak beranak, nggak ada di Bible itu Tuhan beranak. Oh iya ya katanya gitu. Iya. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Tuhan berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, iya saudara. Dan waktu Tuhan Yesus bayi pun sudah disembah, sujud. Orang-orang Majus, malaikat sujud menyembah. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa? Aku ada sebelum dunia ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Jelas sekali ayat itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas memanggil Tuhan Yesus itu, ya Tuhan dan Allahku. Tuhan Yesus nggak marah. Tuhan Yesus tidak berkata kepada Thomas, gila kamu Thomas. Aku ini nabi, aku ini rasul. Gitu ya. Tidak mungkin kamu panggil saya Allah, Tuhan lagi. Kamu sudah gila. Saya ini Rasul. Kau Thomas. Nggak ada. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Katanya begini saudaraku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas berkata Tuhan dan Allah. Dikata Yesus apa? Berbahagia. Engkau percaya bahwa aku ini Tuhan, bahwa aku ini Allah. Tuhan Yesus. Luar biasa saudaraku yang kasih. Dan bagaimana juga dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 54 ya, tidak salah itu ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 53. Ini saudaraku. Adakah yang lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau disamakan dirimu? Ayat 58 ya saudara. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara yang kasih. Bayangkan saudara, banyak pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus pun dipanggil oleh murid-muridnya, saudara baca itu di Alkitab semua. Ya Tuhan, kata murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak marah. Waktu orang sakit pun disembuhkan, terima kasih Tuhan. Orang sakit itu pun sujud menyembah Yesus. Yesus nggak marah. Jangan kau sujud kepadaku, aku ini nabi, bukan Tuhan. Tuhan Yesus menerima penyembahan. Kalau nabi kan nggak menerima penyembahan. Rasul pun nggak menerima penyembahan, saudara. Kalau ada nabi mau disembah, itu berarti nabi sesat. Ini kalau nabi Kristen saya bicara ya. Mau nabi disembah, dipuja kayak Tuhan, dia berarti itu sesat. Sujud syukur umat nabi kepada nabinya, itu berarti kan nabinya nggak benar. Karena orang bisa sujud syukur itu hanya kepada Tuhan, saudara. Dan pada masa itu orang banyak melakukan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi bapak saya berkata, oh iya ya katanya gitu. Karena bapak saya ini agak keras saudara. Banyak keraguan dalam kehidupan. Jadi kenapalah Tuhan kita itu bisa mati? Kok kita sembah Tuhan yang mati katanya. Pak, jangan sampai di situ bapak. Selama ini kan pemikiran Tuhan mati, Tuhan mati, Tuhan bangkit kok nggak diungkit, Tuhan naik ke surga kok nggak diungkit, kok nggak pernah itu dibahas kan gitu kan. Nah, Tuhan mati aja terus sampai di situ titik tap gitu ya. Gitu. Jadi saya bilang Tuhan juga bangkit dan naik ke surga. Tapi aku pernah dulu dengar ustadz yang berkata begini, Kristen, kita orang Muslim ini adalah pengikut sejati. Orang Kristen justru tidak mengikuti Yesus, katanya gitu. Kenapa? Karena kita tidak makan babi, Yesus tidak makan babi. Yesus memerintahkan tidak makan babi, maka orang Islam tidak makan babi. Orang Kristen makan babi, katanya gitu ya. Saya pernah aku dengar itu dari ustadz. Nah, dibilang gitu ya. Yesus memerintahkan sunat, katanya gitu. Lalu orang Islam disunat. Orang Kristen nggak bersunat, katanya. Berarti orang Kristen mengikuti ajaran Paulus. Saya bilang gitu, Pak, di mana Bapak baca di Alkitab itu ada Tuhan Yesus memerintahkan potong burung atau bersunat? Saya bilang gitu. Tidak pernah Tuhan Yesus memerintahkan. Satu ayat pun nggak ada. Maka diwajibkan kepada orang percaya kepada Yesus harus bersunat. Tidak ada, saudara. Dan Tuhan Yesus pun nggak pernah ada di Alkitab memerintahkan kepada orang percaya semua jangan makan babi. Tidak ada itu Pak. Saya bilang. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan jangan makan babi. Tidak ada ayatnya. Saya bilang. Yang diperintahkan Tuhan Yesus apa? Dibaptis lahir baru. Beritakan firman Tuhan. Beritakan kabar baik. Amanat agung. Itu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi itu semua hoak Pak.
itu kebohongan yang dianggap kebenaran. Nggak pernah Tuhan Yesus memerintahkan, hai semua orang percaya pada Yesus, bersunatlah kalian semua, potonglah semua burung itu. Nggak ada, saudara. Nggak pernah Tuhan Yesus memerintahkan itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah juga memerintahkan jangan makan babi. Nggak ada. Tapi sering diasumsikan hal begitu. Memang asumsi konyol-konyol sih. Dan saya pun dulu merasa begitu gitu ya. Dan itu sudah mengakar loh, sangat mengakar sekali asumsi-asumsi begitu. Sehingga banyak orang menganggap Kristen itu hal yang konyol-konyol, menyembah patung, padahal di gereja itu nggak ada patung. Kita dibilang menyembah Tuhan beranak, di Alkitab nggak ada Tuhan beranak. Kan gitu saudara. Semua sebenarnya terjawab semua. Dibilang kita menyembah. Puji Tuhan, sahabat jalan yang lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan, bahkan pastinya kita semua telah diberkati dengan kesaksian dari seorang Bapa yang bagaimana kita bisa melihat pengalaman yang begitu luar biasa yang dimiliki dari seorang Bapa tersebut, yang dimana dia dilahirkan dari seorang yang bukan berlatar belakang Kristen, dalam artian dia tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan bagi dirinya secara pribadi, akan tetapi ketika banyak hal yang dia lalui, proses demi proses yang dia alami, sampai pada akhirnya di satu titik ketika dia bermimpi dan ingin diselamatkan dari neraka, dia berdoa, berteriak. Pada akhirnya Yesus menyatakan dirinya dalam mimpi tersebut, mengulurkan tangan bagi Bapa itu seakan-akan mau menolong dia dan menyelamatkan dia dari api neraka itu. Puji Tuhan, dari mimpi tersebut dia semakin hari semakin lebih penasaran lagi, ingin mengenal siapa sebenarnya sosok yang ia ketemui di dalam mimpi tersebut. Sehingga pada waktu itu bertepatan juga ketika dia berdoa, Tuhan menyatakan dirinya, sehingga ketika dia melihat bahwa dalam mimpinya itu adalah Tuhan Yesus, disitulah dia mulai lebih lagi mau belajar, bahkan mempelajari siapa Yesus yang sesungguhnya. Hingga sampai pada akhirnya dia mendapatkan satu ayat firman Tuhan, dan ayat firman Tuhan itu yang mengubah seluruh kehidupannya dan membuat dia bersungguh-sungguh menaruh setiap pengharapannya, imannya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupannya secara pribadi. Ayat firman Tuhan tersebut terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat jalan yang lurus, ayat firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati beliau pada waktu itu, dan merupakan ayat pertobatan bagi dirinya, yang dimana dia menyadari bahwa tidak satu orang pun yang dapat datang kepada Allah kalau bukan melalui Yesus yang telah turun dari surga dan bahkan telah naik kembali ke surga. Dalam artian bahwa hanya orang yang berasal dari surga dan telah turun ke dunia dan kembali lagi ke surga, hanya orang tersebutlah atau pribadi tersebut yang mengetahui tentang jalan menuju ke surga itu sendiri. Sampai pada akhirnya dia benar-benar meyakinkan dirinya untuk sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyediakan tempat bagi setiap manusia di surga. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14, di situ dikatakan bahwa di rumah Bapakku tersedia banyak tempat. Dan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Hal ini berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita bersyukur bahwa kita telah mendapatkan bagian tempat di kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah kita. Sekian video dari saya pada hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.